Alhamdulillah. Alhamdulillah ahmaduhu wa ashkuruhu ala fadlihi wa ataihi al-maymun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu ta'ala amma yushriku adh-dhalimun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi qama bid-da'wah ila Allah hatta ihtada bida'watihi as-salihun. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu ba'dahu bil balaghi wal bayani wal jihadi hatta adha'ana lahumul mukhalifun. يقول جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها المسلمون rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak terhingga yang Allah terus berikan kepada kita, sehingga menuntut kita untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun pada kenyataannya syukur kepada Allah adalah sebuah ibadah yang berat kita amalkan, yang berat kita praktekkan, berat kita realisasikan. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, memohon bantuan kepada Allah, agar kita bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah wujud atau diwujudkan dengan kita beramal, karena amal adalah wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di dalam surat Saba, i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyah syakur. Beramalah kalian wahai keluarga Daud sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Salawat dan salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumu'ah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Agama Islam telah memotivasi dan mendorong kita agar bagaimana kita punya sikap, punya sifat al-musara'ah wal mubadarah ilal khairat. Bagaimana kebaikan-kebaikan dan kebajikan-kebajikan yang ada, yang peluangnya sangat mungkin kita kerjakan, maka hendaknya kita segerakan dan kita berlomba untuk bisa mengerjakan hal tersebut. Sebelum apa? Sebelum jiwa manusia itu guncang, berubah. Karena sifat hati manusia yataqallab, dia akan berubah-berubah di setiap saatnya. Ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam kebaikan. Allah juga mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga Allah. Allah juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian diseru untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah menuju mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat menerangkan kepada kita, jika ada peluang kebaikan, maka segerakan untuk kita kerjakan. Karena di antara waswas syaitan, di antara talbis iblis, di antara godaan syaitan kepada umat manusia, terkhusus kepada orang-orang yang ibadah, orang-orang yang masih mengerjakan kebaikan, agar kebaikan-kebaikan tersebut senantiasa ditunda, yang disebut dengan at-taswif. Dia mengatakan saufa. Jangan sampai kemudian Allah mengatakan kepadanya kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kalian akan menyadarinya, kalian akan mengetahuinya ketika kita semuanya kembali kepada Allah, ketika kita semuanya diwafatkan Allah subhanahu wa ta'ala, barulah kita menyesali atas amalan-amalan yang selama ini kita telah lalaikan, atas amalan-amalan yang padahal kita sanggup untuk kita kerjakan, namun karena kita tunda sehingga kesempatan itu tidak lagi datang kepada kita. Ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Imam Muslim, beliau SAW mengatakan badiru bil a'mal, bersegeralah kalian dalam beramal. Sebelum apa? Fitanan kaqita'il lailil mudlim, sebelum datang fitnah-fitnah, sebelum datang keburukan-keburukan seperti potongan-potongan malam. Yusbihul abdu mu'minan wa yumsi kafiran. Karena saat itu ketika fitnah itu sudah merajalela, ketika fitnah itu sudah marak di mana-mana, maka seorang hamba di pagi harinya dalam keadaan beriman, tidak nunggu 24 jam sore harinya dalam keadaan kufur. Atau sebaliknya,
yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sore harinya dia dalam keadaan beriman, petang harinya dalam keadaan beriman, dan pagi harinya dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jiwa manusia yang seringkali berubah-ubah, seringkali guncang, seringkali tidak teguh di dalam satu prinsip, di dalam satu keadaan. Maka dari itu, jadilah manusia-manusia yang dikatakan Nabi SAW, dia menjadi orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, berlomba dalam kebaikan. Bahkan bukan hanya itu, dia menjadi pintu-pintu kebaikan bagi orang lain. Karena Nabi SAW mengatakan, wa min nas maghaliq wa minan nas mafatih lil khair. Ada di antara manusia yang menjadi kunci-kunci kebaikan bagi orang lain. Maghaliq li syarr, dan dia menjadi penutup pintu-pintu keburukan bagi orang lain. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Sebuah potret kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana mereka ketika ada satu amalan, ketika ada satu perbuatan, ketika ada satu kesempatan beramal soleh, mereka tidak menundanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika berbicara tentang semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu mereka bersegera dan berlomba dalam kebaikan. Hadis yang dikatakan, atau dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW memerintahkan mereka untuk bersedekah, maka kemudian beliau mengatakan, al-yaum usbiqu Abu Bakar, pada hari ini aku bisa mendahului Abu Bakar. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menyerahkan setengah hartanya, dan dia menyisakan setengah hartanya untuk keluarganya. Ternyata datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang dia ternyata membawa seluruh hartanya dan tidak disisakan apapun. Dan Nabi SAW berkata, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Taraktu nisfahu, aku tinggalkan sisanya, aku tinggalkan sebagiannya, 50%-nya. Kemudian ditanyakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, apa yang kau sisakan wahai Abu Bakar? Taraktullah wa rasulah, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya, aku yakin kepada janji Allah dan Rasulnya. Maka apa kata Umar? Abadan la usbik Abu Bakar, selama-lamanya aku tidak pernah bisa mendahului dan mengalahkan Abu Bakar dalam beramal soleh. Lihat betapa bahagianya mereka ketika mereka bisa mendahului orang lain dalam beramal, bisa mengalahkan orang lain dalam beramal. Tidak sebagaimana potret sebagian banyak kita, ketika ada kesempatan peluang maka kita lebih menganjurkan orang lain, silakan engkau dulu. Contoh sederhananya, ketika ada saf-saf yang masih kosong di depan, silahkan Pak, silahkan. Tidak kemudian sebagaimana potret para sahabat, seandainya ada undian, maka kami akan adakan undian untuk bisa berada di saf-saf pertama. Inilah potret para sahabat, dan bedanya dengan kita yang sangat jauh dengan mereka. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Apa keberkahan yang dapat kita raih ketika kita bisa berlomba dan juga mensegerakan amal kita? Yang pertama, bahwa orang yang berlomba, orang yang menjalankan amalnya, ini dalil, ini bukti bahwasanya ini menunjukkan dalil, atau ini menunjukkan akan jujur imannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran, laisu sawa, kata Allah tidak membeda, Allah tidak menyamakan, laisu sawa, mereka tidak sama. Min ahlil kitab, di antara ahlul kitab, ummatun qaimah, ada umat yang tegak, yatluna ayatillah ana al-lail, mereka membaca ayat-ayat Allah di sepanjang malam, wa hum yasjudun, dan mereka dalam keadaan sujud. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Di antara sifat yang disebutkan oleh Allah, mereka tidak sama ketika mereka bersegera dalam kebaikan. Baik, maka dari itu poin yang pertama ini menunjukkan kepada kita, orang yang menyegerakan amalnya dengan orang yang sekadar beramal tapi tidak segerakan, ini menunjukkan berbedanya kualitas iman satu orang ini dengan orang yang berbeda. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala, orang yang segera dalam beramal ini menunjukkan bahwasanya Allah cinta kepadanya. Karena di antara tanda cinta Allah kepada seorang hamba, Allah berikan taufik kepada dia, Allah berikan bimbingan kepada dia agar Allah jadikan dia segera dan berlomba dalam beramal saleh. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Al-Anbiya, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami telah jadikan mereka para imam
yahduna bi amrina, yang mereka menjadikan petunjuk dengan perintah kami. Wa wahayna ilaihim, dan kami wahyukan kepada mereka fi'lal khairat, yaitu mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jadi ketika seorang itu diwahyukan atau diilhamkan, dimudahkan kepadanya amal kebajikan dan dia menyegerakannya, ini tanda bahwasanya Allah cinta kepadanya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Sebagaimana ungkapan para ulama, al-'abdu an ya'rif makanatahu 'inda sayyidih. Seorang hamba hendaknya dia melihat kedudukan di sisi tuannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falyanzur aina yad'ahu. Maka hendaknya dia perhatikan di mana dia diletakkan oleh Allah. Apakah dia dijadikan oleh Allah orang-orang yang tidak bersemangat dalam beramal, orang-orang yang suka menunda amal, atau Allah jadikan dia orang yang berlomba dalam beramal, bersemangat dalam beramal dan menyegerakan amalannya. Maka berbeda kondisi yang pertama dengan kondisi yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Orang yang menyegerakan amalnya, orang yang senantiasa berlomba dalam amal soleh, maka ini salah satu sebab Allah memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Dan juga ini menjadi sebab bahwa aib-aib yang dimiliki akan ditutup dan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara sifat ahlul iman di dalam surat Ali Imran, kata Allah, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaknya di antara kalian ada yang menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran, wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka dari poin yang ketiga ini, ketika seorang hamba menyegerakan amalnya, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya sesuai dengan jenis amalannya. Karena sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah, al jaza'u min jinsil amal, balasan itu akan tergantung pada jenis amalannya. Dia menyegerakan, Allah pun segerakan untuk dia. Dia memperlambat dan juga menunda-nunda, maka Allah pun tunda bagi dia. Ketika dia punya masalah, mengadukan kepada Allah dan kemudian dia berharap solusi itu segera datang dari Allah, maka bagaimana Allah akan mensegerakannya ketika dia sering menunda amal-amalnya. Maka ini adalah sebuah kecurangan, sebagaimana perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menafsirkan ayat wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Ini curang bukan hanya berlaku dalam hal timbangan, takaran, perdagangan saja, melainkan dalam sikap kita di dalam kehidupan dunia ini. Ketika kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ingin segera dikabulkan, ternyata dia pun ketika Allah perintahkan, ketika Allah larang, dia sering menunda-nundanya. Maka ini adalah sebuah kecurangan. Dia minta kepada Allah hak untuk ditunaikan, tetapi hak Allah tidak pernah dia tunaikan. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian yang keempat, sababun listijabati du'a wa qabulir raja. Orang yang menyegerakan amalnya, orang yang berlomba dalam beramal, maka ini juga adalah salah satu sebab doa-doanya akan segera dikabulkan oleh Allah dan harapan-harapannya akan segera diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa Zakaria idnada rabbahu, dan ingatlah ketika Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tadharni farda, ya Allah, jangan kau tinggalkan aku sendirian. Maksudnya di sini adalah meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fastajabna lahu, dan kami kabulkan permintaannya. Wahabna lahu Yahya, dan kami karuniakan kepada Yahya. Wasna lahu zaujah, dan kami perbaiki kondisi istrinya. Innahum kanu, lihat sifat pertama yang Allah sebutkan tentang Nabi Zakaria. Innahum kanu yusari'una fil khairat, karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersegera dalam kebaikan. Maka ini menjadi bahan introspeksi kita, muhasabah kita. Ketika doa-doa kita lambat dikabulkan, maka bercerminlah, oh ternyata kita pun sering menunda-nunda amal, sehingga Allah menunda istijabah doanya kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa
وعلى رسول الله المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. أيها المسlimun rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kita yang seringkali terfitnah dengan berbagai macam pernak-pernik dan gemerlapnya dunia, maka tidak ada solusi lain untuk menyadarkan diri kita, untuk bangkit dari keterpurukan, untuk kemudian menjauhi fitnah dunia ini, kecuali dengan amal soleh. Karena amal soleh inilah yang akan menyelamatkan kita. Amal solehlah teman setia kita, baik untuk kehidupan di dunia kita, baik kemudian di alam barzah ketika tidak seorang pun menemani kita, ketika kita dibangkitkan oleh Allah untuk kemudian dihisab, ditimbang semua amal-amal soleh kita. Ini adalah teman sejati kita. Tidak ada yang menjumpai dan menemani kita saat itu kecuali amal-amal soleh kita. Dan di antara kebahagiaan seorang mukmin adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukinya, memudahkannya dalam amal soleh. Maka wajib seorang mukmin itu istihdar. Dia menghadirkan kenikmatan, dia menghadirkan kelezatan ketika dia beramal soleh. Bukan sekedar hanya menggugurkan kewajibannya, bukan sekedar yang penting saya beramal, tidak. Ada kenikmatan yang harus dirasakan dalam amal soleh. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan Nabi SAW juga mengatakan sampai-sampai dengan kalimat apa? Halawatul iman, salatun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara tersebut ada pada diri seorang mukmin, maka dia akan merasakan manisnya iman. Maka manisnya iman tidak bisa dikalahkan oleh dunia dan bahkan seluruh isinya, tidak bisa. Orang yang beriman dia punya kenikmatan tersendiri dalam hatinya. Makanya ketika Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau berada di penjara, apa kata beliau? Sesungguhnya sekalipun jasadku berada di penjara, namun hatiku berada di surga. Kenapa? Karena seorang mukmin kenikmatan yang ada pada hatinya, bukan pada fisiknya. Jangan terpedaya dengan kehidupan dunia ini. Seorang dimewahkan, seorang dilimpahkan hartanya, diberikan jabatannya, dia duduk di kursi yang megah, mewah, berada di rumah yang menenangkan dan lain sebagainya. Padahal kalau kemudian Allah tidak memberikan kebahagiaan dalam hatinya, kita melihat secara zahir dia bahagia, pada hati merasa sempit, tidak Allah berikan kelapangan pada hatinya. Berbeda dengan orang yang kita lihat seolah-olah hidupnya susah, sulit, penuh kesempitan, kehimpitan dalam hidupnya, tetapi Allah berikan kebahagiaan dalam hatinya, maka itulah hakikat kebahagiaan hati. Makanya Nabi SAW mengatakan, innamal ghina ghina nafs, kaya itu adalah kaya hati, kaya jiwa. Yang mana ini hakikat daripada kebahagiaan dan kekayaan yang Allah berikan kepada setiap mukmin. Masyaallah muslimin azani Allah wa majma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang selalu terdepan dalam beramal saleh. Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana permohonan di setiap salat kita, ihdinas shiratal mustaqim. Kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus dengan amal-amal saleh yang tegak di atas Quran dan sunnah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadi al hajat. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Falastin wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzu bika minal fitan ظاهرها وباطنها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.